Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada beberapa pertanyaan yang sangat-sangat konyol yang pernah saya dengar di Konoha. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, emang ijazah itu bisa membawa kita ke akhirat? Emang ijazah itu jaminan kita masuk surga? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sangat-sangat konyol sekali ya. Jadi perlu saya luruskan ya, karena pertanyaan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Satu pertanyaan itu bisa merubah dunia. Satu pertanyaan itu merubah karakter suatu bangsa. Ya, bagaimana kita bertanya, ya, kita tahu kualitas seseorang itu dari pertanyaannya. Nah, yang nyari pertanyaan, kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di Konoha? Biasanya pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul dari umat agama maksa ya biasanya. Kenapa pertanyaan seperti ini muncul? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena agama maksa itu tanpa disadari adalah agama yang sangat-sangat sekuler. Hah? Maksudnya gimana? Sekuler gimana? Bukannya agama yang di barat itu agama yang sekuler ya? Enggak. Kalau kita perhatikan, agama maksa itu sangat-sangat sekuler ya. Mereka memisahkan antara dunia dengan akhirat. Sementara agama yang ada di barat itu enggak. Mereka menggabungkan antara akhirat dengan dunia. Jadi karena agama maksa di Konoha ini sekuler ya, tanpa mereka sadari mereka sekuler, memisahkan antara dunia dengan akhirat ya. Sehingga mereka berpikir kalau kita mengejar ijazah, contoh misalnya ijazah S1, jurusan apa? Jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan biologi, jurusan matematika, selain jurusan agama. Jadi di pikiran mereka itu hanya agama terus sampai gila agama. Padahal ya, tanpa kita sadari, sains sudah jauh meninggalkan filsafat. Jadi sains itu kan cabang dari filsafat ya. Induk dari segala ilmu pengetahuan itu ya, filsafat ya. Ini induknya dan ini sains ya, bercabang-cabang. Ada yang tentang hukum, tentang biologi, fisika dan sebagainya. Itu cabang daripada filsafat. Namun agama itu nggak berkembang ya, dari dulu sampai sekarang ya. Mohon maaf, dari dulu sampai sekarang nggak berkembang. Dari dulu. Itulah alasannya kenapa warga Konoha atau umat agama maksa itu sering mengatakan bahwa kitab suci kita itu adalah pedoman sepanjang masa sampai kiamat. Padahal kalau boleh jujur, ilmu pengetahuan apapun itu ya, standar moral sekalipun itu berubah ya, dari waktu ke waktu. Itu ada step-stepnya, perubahan-perubahannya. Zaman dulu, contoh misalnya, zaman dulu kan orang kalau misalnya punya gundit misalnya, atau istri simpanan misalnya, atau selir misalnya, hal yang biasa kan zaman dulu. Seorang raja misalnya, seorang presiden misalnya, hal yang biasa kan zaman dulu. Tapi zaman sekarang kan nggak bisa. Jadi ini kan berubah ya, step-stepnya berubah. Sama dengan filsafat dengan kitab suci. Jadi filsafat itu sudah berkembang ya, sudah bercabang kemana-mana. Sementara mohon maaf, kitab suci itu masih stay sampai di situ. Ya, karena orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, gila agama, maka mereka mengatakan, emang ijazah fisika itu bisa membawa kita ke akhirat. Justru ya gini ya guys ya. Kalau misalnya kita belajar tentang fisika, kita menemukan misalnya ilmu pengetahuan yang sangat berguna misalnya. Ya, atau ilmu matematika deh misalnya. Kita menemukan ilmu matematika yang sangat berguna. Sehingga kita bisa keluar angkasa, sehingga bisa menelurkan astronot dari Konoha untuk pergi keluar angkasa. Dan ini suatu kebanggaan ya. Ya nggak sih? Tapi umat agama maksa di Konoha itu masih sibuk berdebat apakah bumi itu datar apa bulat. Kenapa umat agama maksa itu sering mengatakan bahwa bumi itu datar gitu, dan NASA itu ngebohong, mereka cuma acting ya. Mereka itu sebenarnya nggak pernah ke bulan dan lain sebagainya. Kenapa umat agama maksa mengatakan seperti itu? Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu di atas, Tuhan itu di langit. Jadi sungguh tidak mungkin kalau kita menembus langit.
Itu yang ada di pikiran mereka. Itu yang ada di pikiran daripada umat agama Maksa. Agama Maksa apa sih? Ya agama yang ada di Konoha lah. Yang ya begitulah. Jadi saya melihat ya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya, secara tidak langsung bikin kita terdogma ya, terkungkung. Ini semacam penjara tanpa jeruji loh. Emang ijazah itu bisa bawa kita ke akhirat? Justru masa keemasan agama Maksa ya, banyak umat daripada agama Maksa nggak sadar bahwa ketika mereka mengalami masa keemasan ya, atau golden age, mereka itu belajar dari filsuf-filsuf Yunani. Mereka belajar ilmu pengetahuan lain ya, seperti matematika, astronomi dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma mengandalkan, mohon maaf ya, kitab suci nggak cukup. Bukan nggak bisa, tapi nggak cukup. Itulah alasan kenapa kitab suci itu bukan pedoman sepanjang masa. Karena kitab suci kan bukan sejarah, bukan sains. Ya, tapi di Konoha ya, umat agama Maksa mengatakan, oh kitab suci kita itu sudah terbukti secara sains. Kitab suci kita itu sudah terbukti secara sains ya, sudah dibuktikan oleh para ilmiah dan sebagainya ya, para ilmuwan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mendengarkan hal-hal seperti ini, menurut saya ini suatu kekonyolan yang hakiki. Jadi tanpa kita sadari ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seseorang itu memberikan petunjuk tentang tingkat pengetahuan seseorang. Ya, kemudian kemampuan berpikir, terus minat dan motivasi, tingkat kesadaran, ya, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Saya melihat ya di Konoha itu ya, kalau misalnya ada pemuka agama mengatakan sesuatu hal ya, maka warga Konoha itu akan sering mengatakan seperti ini. Ya, contoh misalnya, kita tidak boleh mengucapkan salam ke agama lain misalnya. Terus warga Konoha tidak pernah menanyakan kenapa, why, kenapa, apa alasannya. Kenapa warga Konoha tidak pernah mengatakan atau menanyakan, bukankah Tuhan itu satu? Kalau Tuhan itu satu, berarti agama lain juga ciptaan Tuhan dong. Masa cuma agama kita ciptaan Tuhan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak pernah muncul. Karena apa? Karena, mohon maaf ya, tingkat pengetahuan. Karena apa? Karena kekurangan gizi. Karena apa? Karena SDM rendah. Karena apa? Karena didikan. Karena apa? Karena dogma. Ada banyak hal yang mempengaruhi. Jadi orang-orang yang tertentu lah ya, hanya beberapa persen yang berani keluar daripada dogma-dogma agama itu sendiri. Jeruji-jeruji yang tidak terlihat ya. Kalau kita merujuk pada sejarah misalnya, sejarah ilmu pengetahuan, ada beberapa filsuf yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam ya, seperti Socrates misalnya. Socrates adalah filsuf Yunani kuno yang sangat-sangat terkenal dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya. Ia menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam untuk apa? Untuk memancing diskusi dan memahami konsep-konsep yang sangat-sangat mendalam. Apa pertanyaan-pertanyaan daripada Socrates yang bikin seseorang itu kejang-kejang? Apa pertanyaan? Pertanyaan pertama itu adalah, apa itu kebenaran? Jadi pertanyaan ini membuat lawan bicaranya harus mempertanyakan apa yang mereka anggap benar sebagai kebenaran. Jadi contoh misalnya, kalau kita ambil contoh di Konoha misalnya, warga Konoha mengatakan, apakah ijazah itu membawa kita ke surga? Apakah ijazah itu jaminan kita masuk ke akhirat? Jadi ini kan kebenaran ya. Kebenaran bagi apa? Bagi orang yang mempertanyakan. Mereka menganggap bahwa ya ilmu yang lain selain ilmu agama itu kan nggak bawa ke akhirat. Padahal kan kalau kita menemukan sesuatu hal yang baik, kemaslahatan ya. Contoh misalnya, saya menemukan mikrofon misalnya seperti ini. Mikrofon itu ilmu apa sih? Ya ilmu ini ya dong ya. Ilmu apa? Ilmu elektronik ya. Kita belajar tentang IT dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita sudah berkontribusi pada kemaslahatan umat manusia. Kita sudah punya pahala yang sangat gede, sangat banyak. Tapi umat warga Konoha tidak mengerti hal ini. Mereka berpikir bahwa oh ilmu dunia itu harus dipisahkan dengan ilmu akhirat. Padahal itu namanya sekularisme. Jadi secara tidak langsung warga Konoha atau umat agama Maksa di Konoha itu sudah
menerapkan yang namanya sekularisme. Mereka selalu mengatakan, oh Barat itu sekularisme, liberal dan sebagainya. Mereka juga sekularisme. Jadi mereka, ya mohon maaf, saking tololnya tidak paham arti sekularisme. Mereka nggak ngerti arti sekuler. Jadi mereka menganggap bahwa sekuler itu sama seperti PKI ya. Padahal konsep-konsep daripada PKI sekalipun mereka sampai sekarang sangat suka, seperti subsidi. Subsidi itu kan konsep daripada PKI, THR itu konsep daripada PKI. Jadi kita membenci seseorang itu, tapi kita bodoh amat dengan gagasannya, konsepnya. Jadi sama dengan pertanyaan daripada Socrates ini, apa itu kebenaran? Kebenaran yang kita anut itu belum tentu kebenaran orang lain. Kebenaran yang kita anut itu belum tentu itu bisa mengubah dunia, mengubah peradaban. Bisa aja kebenaran yang kita anut itu hanya kebenaran yang berada di tempurung kita, ya seperti katak baut tempurung. Kita harus keluar dong dari tempurung itu. Kita harus melihat dari view helikopter. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kita harus mempelajari semua agama kalau boleh. Kitab suci kita pelajari. Biar apa? Biar kita jangan terkungkung gitu, jangan terdogma kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, sementara kita tidak pernah mempelajari agama lain? Pelajari dong, ya kan? Jadi biasanya orang yang mudah didoktrin dogma itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Dan pertanyaan-pertanyaan daripada Socrates ini juga menggugah pikiran seseorang itu untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan cuma satu sudut pandang. Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang itu, kita akan sesat ya. Dulu waktu saya di kampus itu, dosen saya itu pernah memberikan gambar ya. Jadi gambar itu agak mirip seperti bebek, agak mirip seperti huruf nomor 2. Saya lupa itu ya gambarnya seperti apa. Tapi kita bisa ketipu dari gambar-gambar itu. Kalau gambarnya dimerengin seperti ini, maknanya lain gitu. Sama seperti huruf 6 terbalik. Ya, kalau huruf 6 itu kita lihat dari depan itu huruf 6 ya. Kalau kita lihat dari depan ya, dari belakang lagi misalnya, jadi huruf 9 kan. Dari sudut pandang lain berubah lagi. Jadi kebenaran juga seperti itu. Kebenaran itu tidak berpihak ya. Cuman mohon maaf ya, warga Konoha ya, terutama umat agama Ksa yang ada di Konoha itu masih terkungkung dalam dalam jeruji dogmatis. Jadi kalau ada orang yang keluar daripada jeruji itu, orang yang keluar daripada dogma itu, akan dikatakan sesat. Itulah pemahaman warga Konoha dalam beragama. Saya juga bingung ya, kenapa sih warga Konoha itu dalam beragama itu masih, mohon maaf ya, masih sangat primitif gitu. Kenapa sih? Zaman sekarang kan sudah yang namanya teknologi, kita bisa nyari informasi dari mana-mana, tapi kok kita masih berpikir bahwa ijazah itu tidak membawa kita ke surga? Kan gak ada hubungannya, itu kan logical fallacy ya. Bisa aja kita menemukan sesuatu hal yang terus karena kita belajar di sekolah-sekolah yang sangat terkenal misalnya, belajar tentang ilmu pengetahuan, kita jadi peneliti, penemu, kita menemukan sesuatu hal yang bermanfaat. Itu kan pahala kita ke surga. Ya, secara tidak langsung ijazah itu adalah pembuktian bahwa kita pernah berpikir ya. Kita pernah riset sesuatu ya. Kita pernah bikin skripsi dan lain sebagainya. Ya, kecuali kalau ijazahnya dibeli ya. Jadi pertanyaan semacam ini bisa aja bikin seseorang itu berpikir, ya kalau ijazah itu nggak bawa kita ke surga, ke akhirat, mending kita beli ijazah aja dah. Pantesan mungkin ya di Konoha itu banyak orang yang jual ijazah palsu ya. Mungkin ide itu muncul dari persepsi semacam ini kali ya. Banyak warga Konoha yang punya persepsi bahwa ijazah itu tidak bawa kita ke surga dan lain sebagainya. Kemudian apa pertanyaan daripada Socrates yang bikin orang kejang-kejang ya? Pertanyaan itu adalah, apa itu keadilan? Pertanyaan ini membuat lawan bicaranya harus mempertanyakan apa yang mereka anggap sebagai keadilan. Keadilan itu tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang, nggak bisa. Harus dari berbagai sudut pandang kita melihatnya.
Kemudian bagaimana kamu dapat mengklaim bahwa kamu memiliki pengetahuan jika kamu tidak dapat menjelaskannya? Jadi ini juga pertanyaan yang bikin lawan bicara kejang-kejang ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya, seperti apa itu kebahagiaan dan lain sebagainya. Kemudian selain Socrates, ada lagi filsuf-filsuf yang menggunakan pertanyaan yang sangat tajam seperti Immanuel Kant ya, Nietzsche ya. Ada banyak lagi itu pertanyaan-pertanyaan daripada seorang filsuf ya. Jadi kita butuh pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam ya, bukan pertanyaan-pertanyaan konyol ya. Apakah ijazah itu bawa kita ke surga? Apakah ijazah itu jaminan kita masuk surga? Jangan bertanya seperti itu ya. Itu pertanyaan yang sangat-sangat konyol ya, sangat-sangat logical fallacy ya. Kemudian dengan bertanya juga kita bisa mengubah dunia loh, jangan salah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengubah dunia. Apa itu? Apakah bumi ini bulat atau tidak? Pertanyaan ini dapat mengubah cara kita memahami geografi dan astronomi ya. Sehingga kita berpikir, bagaimana kalau kita pergi ke Mars? Bagaimana kalau kita pergi ke planet lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat filosofis ya. Jadi berasal dari mana? Berasal daripada pertanyaan-pertanyaan filsafat. Sebenarnya kalau kita sudah menjadi negara maju, kita nggak butuh lagi yang namanya filsafat dan lain sebagainya. Justru karena kita masih terkungkung dalam pemahaman primitif yang dibatasi oleh agama ya. Saya melihat kita masih butuh yang namanya pertanyaan-pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan-pertanyaan filosofis ya. Kita masih sangat-sangat butuh itu. Apakah bumi itu bulat atau tidak? Makanya warga Konoha mengatakan bahwa bumi itu nggak bulat, bumi itu datar. Di langit itu ada 7 lapisan. Nggak mungkin menembus sampai ke langit. jadi pertanyaan semacam ini ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar, sehingga warga Konoha tidak ada yang mau jadi astronomi kan? Ngapain jadi astronomi coba? Ya kan? Boro-boro jadi astronomi. Mereka berpikir bahwa bumi bulat itu kacau. Ya. Jadi kalau mereka sudah berpikir bahwa bumi itu datar, mereka tidak akan ada niat lagi pergi ke luar angkasa. Itu sesuatu hal yang ya begitulah. Kemudian ada pertanyaan yang bisa merubah dunia. Apa itu? Bagaimana kita dapat menciptakan energi yang tidak terbatas? Pertanyaan ini dapat berubah cara kita memahami dan mengatasi masalah energi. Ya, ini sangat-sangat menarik pertanyaannya. Kemudian pertanyaan apa lagi? Apa itu DNA? Pertanyaan ini dapat mengubah cara kita ya untuk memahami biologi dan genetika. Sehingga ditemukanlah ternyata genetik manusia itu lebih mirip ke simpanse daripada ke tanah. Dan bencana pun dimulai. Pemuka-pemuka agama di Eropa saat itu panik. Mereka panik akan kehilangan umat. Sehingga sekarang di Eropa gereja sepi. Karena apa? Karena sebuah pertanyaan. Jadi itulah alasan kenapa di Konoha itu sangat memusuhi yang namanya teori evolusi. Bahkan dipelesetkan. Karena apa? Karena mereka takut umat meninggalkan agama. Sengaja dipelesetkan. Dengan kalimat apa? Oh, kamu keturunan simpanse ya? Oh, pantesan mirip. Padahal Charles Darwin tidak pernah mengatakan seperti itu. Charles Darwin mengatakan bahwa kita masih berkerabat. Kalau saya mengatakan kita masih berkerabat, mana buktinya kita berkerabat? Mana fosilnya? Ya nggak bisa ditemukan lagi. Orang jutaan tahun yang lalu, ya kan? Sama seperti kucing dengan harimau. Mereka ini berkerabat. Mana fosilnya? Kita kan nggak bisa menemukan lagi karena jutaan tahun yang lalu, ya. Ada semacam mutasi genetik, ya. Kemudian bagaimana kita dapat menciptakan komputer yang dapat berpikir seperti manusia? Maka buah daripada pertanyaan ini lahirlah AI, artificial intelligence, ya, robot, HP juga. HP muncul karena apa? Karena pertanyaan ini. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah menggunakan robot tiap hari. Apa itu HP? HP itu sudah semi robotik. HP itu bicara, belanja bisa dari HP. Ngapain aja bisa dari HP, ya. Kemudian apakah kita sendirian di dalam alam semesta ini?
pertanyaan ini mengubah pola pikir manusia untuk berusaha mengeksplor ya di luar angkasa. Sepertinya di luar angkasa itu ada kehidupan yang lain selain kita. Sepertinya ada alien di luar angkasa dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Reko Nuh, salam rasional.